Ya, mumpung banyak anak mudanya Bante. Ya, Tolong dijelaskan hubungan, kan banyak persepsi apalagi dari generasi yang atas-atas ataupun orang-orang yang lahir sebelum 2000 adalah bahwa eh, kekuatan mental anak-anak zaman sekarang lebih rapuh daripada yang dulu Bante. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya kemajuan teknologi dan kerapuhan atau gampangnya anak-anak sekarang lebih ke apa ya, downnya mentalnya. Ya. Oke. Dan sebagai anak muda juga, artinya generasi muda juga, Saudara Johan kira-kira ada sudut pandang tertentu enggak? Waktu itu sempat Bante bahas sedikit sih Bante tentang kemajuan teknologi berarti lebih banyak stimulasi untuk keinginan atau kesenangan yang didapatkan dari, maksudnya sumber dari kesenangan karena kemajuannya teknologi lebih banyak. Jadi makanya anak-anak muda sekarang cenderung lebih banyak opsi atau lebih banyak yang diingini, dan lebih banyak yang diingini menyebabkan lebih banyak juga yang tidak didapatkan. Makanya ada muncullah lebih banyak penderitaan yang dirasakan oleh anak muda sekarang. Tapi lebih ke bagaimana sebagai anak-anak muda ataupun sebagai generasi kayak orang tuanya atau keluarganya untuk mengatasi problem seperti ini. Saya jawab singkat saja, nanti sisanya Johan yang melanjutkan. Iya benar. Rincian-rinciannya ya, apa namanya, dalam praktek keseharian yang ada di lapangan itu kan memang yang di luar sana ya, di rumah-rumah ya. Salah satunya ya Johan. Hal yang pertama yang patut dicermati bahwa peralihan cara atau sikap, lebih baik sikap terhadap masyarakat oleh warga, yaitu person individu per orang, terutama sekali adalah zaman belakangan ini. Masyarakat kita atau orang-orang yang ini ada di zaman sekarang ini punya kecenderungan untuk lebih konsumtif dan sangat-sangat konsumtif. Nanti dijelaskan apa itu konsumtif. Jadi konsumtif itu artinya punya kecenderungan untuk menggunakan bagaimana menggunakan apa yang ada, taunya menggunakan, atau lebih punya kecenderungan untuk susah dicarikan padanan bahasa Indonesianya. Ya, kalau itu disadap dari bahasa Inggrisnya itu ya konsum, begitu ya. Tahu konsum ya? Mengkonsum apa segalanya gitu ya. Ya taunya mengkonsum. Lebih cenderung ke urusan mengkonsum daripada urusan membuat sesuatu itu bisa dikonsum. Nah, begitu. Ini yang pertama. Ini juga didorong oleh semakin mudahnya barang-barang itu dicetak, dibuat oleh peralatan-peralatan modern, oleh mesin-mesin, oleh alat-alat otomatis. Sehingga ide, kreativitas, imajinasi dari masyarakat itu meskipun ada itu hanya sekelompok kecil tertentu saja. Mereka yang
tertarik atau berkecimpung di bidang masing-masing, dan itu pun berapa persennya untuk mereka yang punya atau bisa mengembangkan daya kreativitas untuk karir atau untuk penemuan-penemuan untuk kemanfaatan bagi sosial atau kemasyarakatan atau kemanusiaan, atau bahkan kecenderungannya adalah kemanfaatan secara ekonomis, yaitu keuntungan bagi pribadi, bagi perusahaan tertentu, atau bagi kelompok tertentu. Ini satu hal. Satu hal lain adalah diakui bahwa zaman sekarang ini jauh sekali, terutama hanya makan waktu sekitar 50 tahun, 70 tahun ini, perbedaan dari tahun ke tahunnya itu sangat-sangat besar sekali. Beda dengan 70 tahun yang lalu ke misalnya 90 tahun yang lalu, ya 20 tahun, rentang waktu 20 tahun itu, kalaupun ada perbedaan, tidak banyak. Mungkin waktu itu sudah dikenal televisi, tapi yang punya juga sedikit-sedikit, belum banyak. Nah, atau antara 90 tahun hingga yang lalu hingga 120 tahun yang lalu, mungkin dikenal ini apa namanya, fotografi begitu ya. Masih pakai itu, pakai penutup yang itu. Nah, harus di tempat yang gelap pakai itu tenda hitam, tenda gelap. Dan itu juga tidak sampai membuat masyarakat itu secara meluas itu menjadi terobsesi seperti bagaimana. Ya ada senang-senang, tapi begitu ya begitu saja. Nah, artinya bahwa untuk zaman belakangan ini perubahan kondisi masyarakat itu sangat-sangat mencolok oleh karena dorongan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan teknis yang menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru, meskipun itu juga manfaat-manfaat yang bisa diperoleh. Permasalahan yang mencolok yang mungkin ini banyaknya sampah. Banyak sampah. Dulu punya barang apa begitu, disayang-sayang, dipelihara selama mungkin. Punya barang apa dulu menjadi koleksi karena apa? Karena barangnya itu bisa tahan lama. Barang sekarang nggak bisa tahan lama. Memang karena mungkin kualitasnya nggak bisa tahan lama, atau dibuat cara lain sehingga tidak bisa tahan lama. Yaitu apa? Dikeluarkan model baru. Tiap tahun keluar model baru, tiap tahun keluar model baru. Jadi mendorong orang untuk terus membeli yang namanya mengkonsumsi, dan sampah-sampah itu menjadi banyak sekali. Itu baru satu item, belum sekian banyak urusan suara mendengar, urusan telinga mendengar suara, urusan mata melihat bentuk, itu banyak sekali hal-hal yang diciptakan, dibuat untuk ya menjadi bahan konsumsinya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Dan banyak sekali barang-barang yang setelah diproduksi, dibeli orang, nggak berapa lama sudah ya tidak terpakai lagi, oleh karena sudah ketinggalan zaman. Nah, ini mungkin agak jauh dari pertanyaan awal. Ya, masih masuk. Masih masuk kan? Masih masuk. Ya. Nah, jadi ini
kecenderungan untuk konsumtif dan semakin banyaknya warna-warni produk membuat mata ini tidak pernah ingin terpejam, maunya melek terus, lerok kiri, lerok kanan, ada apa yang baru, jenis yang baru, model yang baru, generasi yang baru, terus. Dan akibatnya apa? Nah, mental yang konsumtif ini tidak mengenal yang namanya keuletan. Mental yang konsumtif ini tidak mengenal yang namanya berjuang. Taunya dapat, taunya ada, taunya mudah. Kalau sulit sedikit, sudah patah. Ya. Sehingga di luar negeri utamanya, rata-rata kematian oleh cara bunuh diri semakin tinggi. Oleh karena tidak ketahanan hidup terhadap lingkungan sekitar itu sangat-sangat tipis. Lingkungan yang cenderung keras, dia tidak siap untuk menghadapi kerasnya masyarakat, dia lebih baik menyelesaikan dirinya sendiri. Yaitu dengan cara, yaitu jalan pintas. Ini sangat berbahaya. Yang mana sesungguhnya baik masyarakat yang ada, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, semuanya itu ada untuk manusia yang terlahir. Supaya ya manusia-manusia yang ya terlahir baru dan baru itu mendapatkan layanan, mendapatkan ketertarikan, mendapatkan kesenangan-kesenangan supaya tertarik, terikat oleh komunitas ya manusia itu. Oleh karena saling dorong-mendorong, saling tarik-menarik. Supaya generasi mudanya melahirkan lagi, yang terlahirkan mendapatkan kesenangan-kesenangan untuk tertarik, untuk menikah lagi dan punya anak lagi. Nah, dan mereka dipicu dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi justru upaya-upaya yang mereka lakukan dengan kemajuan teknologi yang ada itu, satu sisi memang nyata memberikan manfaat dan memberikan kesenangan-kesenangan. Tapi dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk, selain mental yang konsumtif, sampah-sampah, dan juga ini banyak dampak negatif yang lain yang kemudian muncul. Ya ini hanya tentu satu sisi hal yang bisa ditilik terkait dengan rentannya jiwa-jiwa Z. Jiwa-jiwa Z. Tahu enggak jiwa Z? Z generation, Z-gen. Zaman dahulu enggak usah umur 20, 22. Sebelum umur 10 saja sudah ngerti kerja. Menyapu, menyabit, mencari rumput untuk kambing, termasuk menggembalakan. Bisa diserai tugas. Kamu ke sini ya, ngerjain ini ya. Sebelum sore nggak boleh kembali ya. Dilakukan dan bisa. Anak sekarang hanya 5 menit disuruh, tar deh, masih seru main gamenya ini. Ntar deh mah, ntar deh pak. Kita harus entar dulu berarti. Iya. Entar dan entar. Hanya 5 menit, hanya 10 menit. Nggak bisa meninggalkan ini gadgetnya itu. Parah enggak? Sindiran keras. Kenapa? Saya enggak, maaf saya tidak menyindir ya. Hanya fakta. Saya tidak menyindir. Saya tidak menyinggung. Hanya fakta. Saya hanya menyodok aja sedikit.
Ya kesenangannya dengan game ini diusik sedikit saja tidak bisa, sudah murka. Padahal yang dimurka itu siapa? Kebanyakan adalah justru orang tuanya yang mestinya diperlakukan secara manis, secara baik, secara ya penuh dengan penghargaan. Nah, ini kemudian anak-anak menjadi rentan untuk melawan orang tua. Ada itu postingan baru begitu, anak-anak post di TikTok atau post di mana gitu. Orang tua memang sudah punya kewajiban kok. Ya, pelihara anak-anaknya, dan anak-anak tidak punya kewajiban untuk membalas budi atau apa. Oleh karena itu sudah kewajiban orang tua. Kalau saya punya anak juga kewajiban saya kok, apa namanya ini, pelihara anak-anak saya. Begitu rupa. Ah. Saya terlahir juga nggak minta dilahirkan. Nah itu. Terus ya itu. Ada sisi yang lain yang perlu ditambahin, silakan. Ditambahi saja. Itu bukan ditambahi pertanyaan ya. Dirinci saja ya, Pak. Iya, dirinci. Jadi yang mungkin perlu disadari adalah siklus atau siklus yang tidak berakhir dalam mulanya sesuatu yang mungkin buat kita adalah sesuatu yang tidak terlalu penting, yaitu adalah kesenangan atau mental konsumtif tadi itu. Jadi contohnya adalah TV zaman dahulu mungkin warnanya aja kebanyakan masih hitam putih ya. Tapi sekarang kan udah digembor-gemborkan itu sama perusahaan-perusahaan yang 36 juta warna lah atau apa. Dan itu adalah sebuah contoh dari indera kita yang lebih terstimulatif oleh kemajuan teknologi itu. Dan adanya lebih banyak indera yang persentase indera dari kita yang lebih stimulate ini berarti keinginan atau kesenangan yang didapat oleh misalnya TV tadi itu menjadi lebih banyak. Karena dulu ya ini TV hitam putih ya udahlah, mungkin adalah sebuah kemajuan yang teknologi yang luar biasa pada saat itu. Jadi masyarakat sudah merasa sangat puas dengan adanya kemajuan teknologi yang waktu itu bisa dianggap dengan sangat wow gitu ya. Tapi sekarang kemajuan dari misalnya 10 juta warna ke 30 juta warna itu tidak dianggap sesuatu yang sangat wow. Tapi itu yang perlu disadari. Karena kemajuan-kemajuan yang sedikit ini yang dianggap tidaklah banyak diambil ini sebuah kesempatan oleh perusahaan untuk yang tadi Bante bicarakan, selalu membuat produk yang baru yang lebih maju teknologinya, dan yaitu adalah satu dampak dari keinginan anak-anak sekarang yang menurut kita sepele, tapi buktinya adalah sampah lebih banyak, yaitu berarti merusak lingkungan, dan yang sekarang dirasakan adalah global warming itu ya, penggantian cuaca. Dan sekarang ya itu kan mulainya dari sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi berdampaknya adalah nggak sampai skala yang global gitu ya. Dan itu mungkin terlalu besar untuk diresapi ya oleh anak-anak. Tapi bukti nyata adalah yang tadi yang orang tua itu. Kalau sekarang karena adanya lebih tinggi mental konsumtif itu dan lebih melekati apa yang sekarang dikerjakan, lebih rentan lagi untuk melakukan perbuatan buruk yang contohnya adalah melawan orang tua. Yaitu adalah contoh dari bahasanya? Salah satu dampak. Ya, dampak yang reaksinya berantai dan teramplifikasi oleh sesuatu yang
kita anggap sepele. Dan itu adalah mulai dari kesalahan kita sendiri karena menganggap keinginan atau menganggap kesenangan yang melebihi ini dan mental kompetitif itu adalah suatu hal yang sepele. Padahal bukti nyatanya adalah itu tidak sepele karena dampaknya sampai bisa secara skala global. Ya. Jadi sebagai anak muda sekarang ataupun orang tua yang menjaga ya, take care loh, Ya. menjaga atau mengajari anak muda sekarang adalah mulai dengan pembelajaran bahwa keinginan atau kesenangan yang sekarang kita anggap sepele ini bukanlah hal yang sepele dan harus dicari solusinya. Ya. Begitu. Ya, satu. Satu. Ya, Kakak Yufan ini sebagai apa namanya mentor atau apa? Sebagai Mentor apa itu ya? enggak, itu kegiatan yang dilakukan itu yang online atau apa itu sebagai Ya, gimana? guru les. Guru apa? Ya, guru les, Les. pelajaran aja. Oh, pelajaran apa? Pelajaran sekolah, Ben. Oh, pelajaran sekolah. Oh, gitu. bukan dhamma. Pelajaran sekolah. Nah, Anumodana ya, melakukan kebaikan, datang ke wihara, jumpa teman-teman, jumpa Bante, ya ada sharing dharma juga, mendengarkan. Dan waktu yang berperan ya, yang bertanya atau yang menjawab. Nah, ya tidak dimonopoli oleh Bantenya menjawab, siapapun bisa menjawab. Anumodana. Sapitiyo viwajantu sabbi